Selamat siang semuanya. Maaf ya, hari ini aku nggak operasional. Aku tadi sekitar jam 8 itu aku lihat jam, waduh udah jam 8. Harusnya aku tuh operasional hari ini. Cuma mendadak punya pikiran, wah udah telat kayak gini, nyampe sono juga kayaknya nggak nyampe deh, kejar waktu ya. Soalnya lama kan ya nunggu Transjakarta. Apalagi kalian tahu Jakarta tuh macetnya minta ampun. Jadi aku mutusin buat bikin kartu BCA ulang karena waktu aku baru-baru kerja di Jago nih ada kejadian yang sangat menyedihkan. Ya kejadian itu tuh dompetku tuh hilang, bisa KTP, uangnya ya kan, terus ATM-nya. Selama ini aku terima gaji tuh lewat cardless. Untung bisa tarik tunai tanpa kartu ya. Tapi karena berhubung hari ini kayaknya bakal libur, jadi aku bikin kartunya. Nah sekarang kartunya udah jadi nih. Cek kemite. 짜잔, 거래다요. Aku pengguna BCA. Jadi buat kalian yang misalnya pernah lagi kehilangan kartu atau apa, sebenarnya ya aku saranin buat cepet-cepet bikin ya, karena kita nggak ada yang tahu. Barangkali mungkin HP kalian rusak, terus kalian nggak bisa narik gaji kalian. Kalau udah kayak gitu kan hanya ada penyesalan ya. Makanya, dan ternyata bikin kartu ulang tuh nggak susah sih. Kalau kalian kehilangan kartu, kalian nggak perlu ngurus ke kepolisian terus permisi pak, lapor pak, ya kan saya minta surat kehilangan gitu. Kecuali KTP ya, KTP perlu. Jadi kalian tuh cukup ke CS Bank terdekat aja, cabang bank kalian. Misalnya aku BCA, kebetulan deket dari sini, dan aku bikin di sana juga diarahin kok sama orangnya, dan gampang banget. Kalian tuh cuma butuh KTP elektronik ya, yang ada bentuk fisiknya. Nah terus di scan nih. Nah, udah di scan gitu, nanti kalian itu kayak masukin nomor rekening kalian sama nomor PIN kalian. Udah gitu doang. Dan prosesnya itu ya paling berapa ya? 1 menitan itu udah langsung jadi. Mesin ATM-nya itu bakal ngeluarin kartu ATM yang baru. Dan kalian bisa ambil kartu tersebut gitu. Jadi sangat praktis, oke. Dan selagi menjalani perjalanan pulang, aku ngelewatin SMP lama aku guys. SMP Negeri 44. Itu rusak, nggak ada renovasi ya. Jadi aku dulu SMP di sini. Dan ini dia teman SMP aku. Dan sekolahnya nggak ada banyak perubahan ya. Gue yakin banyak yang korup. Nggak bercanda-canda. Gurunya kok baik-baik kok. Staffnya juga baik-baik. Sekolahnya bagus. Dan bagus tapi tidak dengan pergaulan. sudah lah. SMP 44 itu sebenarnya ada 2 gedung ya. Yang ini gedung baru. Terus juga ada gedung lamanya. Sebenarnya nggak terlalu jauh lah ya. Dulu sih penempatan kelasnya itu dulu waktu aku zaman aku sekolah ya, kelas 7 itu di gedung lama. Kemudian kelas 8 9-nya itu baru di gedung baru gitu. Nah, aku nggak tahu ya kalau sekarang. Kalau kalian dulu SMP-nya di mana? Mungkin kita satu SMP gitu. Ada kelas kakak kelas tapi tidak tahu nama sama sekali, tidak mengenal karena aku tidak populer. Enak. Kok lu putihan? Atau karena efek matahari ya? Nggak tahu lah. Keseringan di rumah lo gue dukung. Di sini. Tetap putihan. Lebih putih daripada pas lo kerja di sejuta jiwa. Karena udah nyampe sini, gimana kalau kita itu jajan es? Tahu gue ya, di dekat mana tuh? Daerah sana apa sih? Gading Raya? Bukan Gading Raya, apa ya? Pisangan ya? Bukan. Pisangan, seriusan namanya Pisangan yang ke bea cukai lurus gitu. Yeah. Nah, di situ dekat masjid itu sebelahnya kan kayak ada ruko, toko-toko gitu ya. Depannya itu ada yang jualan es, ada es alpukat, es buah-buah gitulah. Nah itu enak banget buat panas-panas. Ayo kita beli. Oh iya, aku belum masih tahu kalian ya tentang sosmed aku. Nah, jadi untuk sosmed kayak Instagram dan juga Facebook, aku itu gunain nama yang sama kayak channel YouTube aku, yaitu Driverope 80. Nah, kalau kalian lihat di deskripsi atau bio Instagram aku, di situ aku nyantumin nomor telepon aku sama daerah aku mangkal. Bahkan kalau kalian cek di reels atau postingan atau mungkin cerita aku juga, itu aku selalu ngepost kapan aku mangkal dan di mana letaknya dan dari jam berapa ke jam berapa. Nah, nomor yang aku cantumin itu kalian itu bisa melakukan orderan online, tapi ingat ya, kalian itu rumahnya nggak boleh jauh-jauh dari Serdang atau Sumur Batu supaya aku bisa fleksibel nganterin kalian kayak gitu.
Untuk jumlah pemesanan itu bebas dan gratis ongkir. Tentunya aku nggak mau ngambil pungut biaya karena emang dari pihak jagonya kita nggak nerima tip atau apa namanya biaya jasa ongkir lah. Jadi aku nggak berani gitu. Nah, kelebihannya online itu dari WhatsApp itu apa sih? Nah, yaitu orderan kalian itu nggak bakal dialih-alihin. Kalau kalian lewat aplikasi itu biasanya bakal dialihin ke jagoan. Misalnya jagoan ini lagi nggak bisa nih, antar ada kendala itu bakal dialihin. Makanya kadang orderan kalian itu lama. Tapi kalau sama aku kan kalian kan order chat langsung ya, dan aku bisa langsung on time. Dan kalau misalnya aku lagi nggak bisa ngantar kalian saat itu, aku bisa komunikasi sama kalian. Misalnya aku bisa ada luang waktu buat nganternya jam sekian gitu. Jadi lebih gercep lah daripada kalian ngandarin aplikasi sama stok ya. Misalnya kalau kalian chat in WhatsApp sama aku kan bisa langsung nge-share stok yang ada sama yang nggak ada ya. Jadi beda banget sama yang lewat aplikasi jagonya gitu sih. Gue pernah kayak gitu tuh. Sama juga gitu. Naruh apa sih, gelas di sepeda buat putar-putar gitu. Kayak gitu kagak panas sampai lu. Panas banget. Kak, atsui sih, karada mo moeru sih. Soyu koto da. Siap ya. Ah, Ada karena di sini tuh lagi pengen dekat. ya bahkan berjalan kaki pun bisa ikut merasakan macet ya. Oke oke. Tadi lo bilang mau nyari apa? Relasi apa? Di bidang apa? Bidang ini editor Oh, sini yuk, fotografi. yang adem. Yuk, akhirnya adem juga. Oh iya, karena gabut ya, gimana kita share-share aja gitu. Lebih perkenal dalam lah sama aku sendiri. Nama aku, oke, nama aku dari mulai nama aku nggak bakal sepil nama lengkap aku. Nama aku Ardi dan umurku 20 tahun. Untuk hobi, aku suka yang berbau ke Jepang-Jepangan. Mitai dake wa shiteru daro? Ore wa ibu desu. Yoroshiku. Aku suka nonton anime, terus juga suka sama serial tokusatsu. Kalau kalian nggak tahu tokusatsu, well, I will teach you. Tokusatsu itu adalah serial dari Jepang ya, dan itu berfokus ke lebih umumnya ke mecha sama beberapa sentai kayak Super Sentai atau mungkin Kamen Rider. Ya, semacam serial action dari Jepang lah ya. Dan favorit aku tuh yang paling sering aku tonton dari tokusatsu itu adalah Kamen Rider. Yang kedua itu adalah Super Sentai dan ketiga itu Ultraman. Tapi sebenarnya serial tokusatsu yang pertama aku tonton itu Ultraman. Jujur sama aku, pasti kalian juga waktu kecil banyak kan yang nonton Ultraman. Soalnya sampai sekarang juga emang diproduksi terus filmnya. Sampai yang terbaru itu Ultraman apa itu? Blazer. Bukan. Ultraman apa ya? Yang paling baru itu. Lu nggak mau beli haus lagi? Enggak. Kita cukupi saja untuk hausnya. Karena aku peminat kopi nomor 1 sekarang. Oh, itu kayak. Oke, ntar lagi tempatnya sampai. Nah, tempatnya situ, depan Alfamart. Aku mau beli yang alpukat. Stay tune terus. Kono no mimotsu, oishii jang. Amai jang. Ini mango no flavor atau ya? Oishii sugiru. Ini ada minuman rasa mangga. Aku beli yang varian mangga. Enak banget. Sangat enak. Hmm. これは人選か。食えるすぎる。Manis. Permasalahannya kenapa bang? Ada masalah apa sampai-sampai kayak gitu? Ada masalah apa bang? Kayaknya kamu shock berat menjalani hidup. Gokil. Nah, ini adalah gedung lama dari SMP Negeri 44. Dulu aku betul. Nah, itu dia ya. Ya, dulu kelas 7 di sini lah. Dan kebanyakan juga eskul itu ditaruh di sini. Kebanyakan eskul kayak outdoor gitu, kayak
apa ya, basketball terus juga futsal biasanya itu di gedung lama. Kayaknya hampir semua ekskul itu dilakuin di gedung lama deh. Dulu sih nggak tahu kayak gitu. Oh nggak tahu ya. Kayaknya orang-orang ini juga udah pada beda deh. Ya, aku nggak terlalu serius sih sama ekskul. Ekskul yang aku dalamin itu paling cuma ya setahun 2 tahun. Kayak 2 tahun paling lama deh. Kayak gitu. Aku lebih serius sama bidang akademik ya. Walaupun akademiknya juga nggak serius. Salah aku udah belajar sungguh-sungguh, cuma ya nilainya tidak sesuai. Tidak sesuai kerja keras. Kemampuan berpikir orang kan emang beda-beda. Ya nggak sih? Ya guys, itu aja vlog keseharian aku. Thank you banget yang udah nonton. Ya nggak banyak yang bisa direkrut ketika kamu itu nggak punya kegiatan atau keseriusan. Contohnya yang seperti kalian lihat, ya kan, ketika aku menganggur, aku melakukan hal random, tapi aku memaksimalkan apa yang bisa aku lakukan supaya liburku itu jadi bermanfaat. Dan sekarang aku punya kartu ATM yang baru. Thank you banget ya yang udah nonton. じゃあ、それじゃあ見てくれて、俺のチャンネルで間違えてる。これ以上がいいかな。じゃあ、俺のチャンネル見てくれてが、本当にありがとう。またね。